Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada kesempatan kali ini kembali kita untuk saling mengingatkan dalam bingkai kita menuju ketakwaan kepada Allah SWT. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah SWT, puasa Ramadan merupakan kewajiban bagi kita umat yang beriman menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada kalanya kita meninggalkan puasa karena suatu alasan dan lain hal. Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Islam sangat memahami bagaimana kondisi manusia karena ia adalah din yang telah diciptakan oleh Allah SWT, sang pencipta alam semesta, begitu juga manusia. Allah SWT telah menciptakan manusia, adalah Dia Allah, zat yang maha tahu tentang manusia. Dia maha mengetahui bahwa kondisi dan kekuatan manusia tidaklah sama. Karenanya tidak semua manusia dikenakan beban dan tanggung jawab yang sama. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, la yukallifullaha nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-286. Demikian juga berlaku pada puasa. Meskipun hukumnya wajib, tetapi ada orang-orang yang tertentu yang boleh tidak berpuasa. Allah Subhanahu wa taala mengetahui, maha mengetahui kondisi mereka sehingga tidak mewajibkan mereka untuk berpuasa, melainkan diberikan keringanan untuk berbuka. Bahkan ada juga wajib berbuka, tidak boleh meneruskan puasanya, tentu dengan konsekuensi yang sudah ditetapkan oleh syariat. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah SWT, adapun orang-orang yang boleh tidak berpuasa Ramadan dan cara menggantikannya antara lain, yang pertama wajib tidak puasa dan wajib mengqadanya. Yang kedua boleh tidak puasa dan wajib mengqadanya. Yang ketiga boleh tidak puasa dan diganti dengan fidyah. Kemudian yang keempat boleh tidak puasa dan penggantinya ada beberapa pendapat ulama. Yang pertama wajib tidak puasa dan wajib mengqadanya. Uzur yang pertama membuat orang yang wajib berbuka atau tidak berpuasa dan harus mengqadanya di luar Ramadan, yakni mereka yang wanita haid ataupun nifas. Jika seorang muslimah yang sedang berpuasa kedatangan haid atau melahirkan sehingga mengalami nifas, maka ia wajib berbuka atau membatalkan puasanya. Sebagai gantinya, ia wajib mengqada di hari lain di luar Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang wanita yang haid, maka ia menjawab, kami diperintahkan untuk mengqada atau mengganti puasa
dan tidak diperintahkan untuk mengqadha atau mengganti sholat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua, boleh tidak puasa dan wajib mengqadanya. Uzur yang kedua adalah yang membolehkan tidak puasa dan wajib mengqadanya, yakni mereka yang sakit ataupun mereka yang dalam safar atau perjalanan. Bagi orang yang sakit dan ada harapan untuk sembuh, yang sekiranya jika ia berpuasa sakitnya makin parah atau atas rekomendasi dokter ia perlu berbuka, boleh baginya untuk tidak berpuasa dan wajib atasnya untuk mengganti puasa Ramadan yang ditinggalkannya itu. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lainnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 184. Demikian juga untuk musafir yang melakukan safar atau perjalanan, boleh baginya untuk berbuka sebagaimana ayat tersebut, untuk berbuka dan mengganti puasanya di hari yang lain. Yang ketiga, boleh tidak puasa dan diganti dengan fidyah. Uzur yang ketiga adalah membolehkan tidak puasa dan wajib mengganti dengan fidyah, yakni mereka yang berusia lanjut atau mereka yang sudah tua atau sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Orang yang telah lanjut usia, yang susah untuk berpuasa, serta orang yang sakit dan tidak ada harapan sembuh, maka bagi mereka itu adalah uzur yang membolehkan untuk tidak berpuasa Ramadan, atau sebagai konsekuensinya mereka diwajibkan membayar fidyah. Dalam surat Al-Baqarah, lanjutan dari ayat yang di atas, ayat ke-184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Dalam menafsirkan ayat ini, sahabat Nabi ahli tafsir berkata dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Ikrimah bahwa Ibnu Abbas berkata mengenai firman Allah, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin, merupakan keringanan bagi orang tua yang telah lanjut usia, baik laki-laki maupun wanita yang telah payah untuk berpuasa, agar mereka berbuka dan memberi makan untuk setiap hari itu seorang fakir miskin. Begitupun wanita hamil dan menyusui anak, jika mereka khawatir atas keselamatan anak-anak mereka, mereka boleh berbuka dan memberi makan. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Uzur yang keempat adalah membolehkan tidak puasa, namun ada beberapa pendapat ulama apakah harus mengqadha atau membayar fidyah, yakni ibu hamil dan menyusui. Menurut golongan Imam Hanafi, Abu Ubaid dan Abu Saur, mereka hanya diwajibkan mengqadha dan tidak membayar fidyah. Sedangkan menurut pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, jika mereka berbuka karena kekhawatiran terhadap keselamatan anaknya saja, maka mereka wajib mengqadhanya dan membayar fidyah. Tetapi bila yang dikhawatirkannya adalah keselamatan mereka sendiri atau keselamatan diri serta keselamatan anak mereka, maka mereka hanya wajib mengqadhanya. Sedangkan menurut Ibnu Abbas, sebagaimana hadis di atas, mereka wajib membayar fidyah jika khawatir akan keselamatan anaknya. Begitupun pendapat Ibnu Umar, sama seperti pendapat Ibnu Abbas di atas. Demikian yang dapat kami sampaikan.
Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga dapat memberi manfaat dan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.